Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak mengira hari kerja kok begini banyak orang datang. Berarti ini yang datang yang cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan harus diberi tugas. Tugas untuk Tuhan. Minta setengah menit pasang ini lonceng sapi ini, saudaraku. Puji Tuhan. Begini, jadi sasarannya jelas. Kita mau berdoa untuk Indonesia. Kita mau bangsa kita diberkati itu. Tapi kalau tidak ada caranya, sulit tercapai gitu. Maka ada beberapa langkah yang anak-anak Tuhan tertentu sudah sama-sama sepakati. Yang pertama itu doa. Doa di Indonesia sekarang weekly, di mana-mana ada persekutuan doa berhimpun sekali seminggu. Weekly, W-E-E-K-L-Y, weekly. Tapi kenyataannya weekly tulisannya beda. W-E-A-K. Bukan week minggu tapi week lemah, saudara. Doa di Indonesia kurang ditempatkan pada tempatnya. Padahal ini senjata ampuh. Nomor satu untuk mencapai sasaran Indonesia diberkati. Doa ini perlu ditingkatkan. Nah, pagi ini kalau Tuhan hendaki kita mau bahas itu. Selain doa perlu lagi cara kedua. Umat Kristen di Indonesia harus tahu identitasnya, statusnya. Bukan sekedar anggota gereja, sekali seminggu kebaktian, sejam duduk balik kanan gerak pulang lagi, minggu depan datang lagi, duduk sejam ngantuk-ngantuk pulang lagi. Enggak cukup begitu, harus tahu siapa dirinya ini, harus menempati kedudukan sebagaimana Tuhan mau. Doa, identitas, status. Lalu ketiga, ini di Indonesia sekarang mulai berkembang, tapi kurang, masih kurang. Ketiga adalah PW, praise dan worship, puji-pujian dan penyembahan. Ini senjata. Kita pakai dengan benar, umat ini akan meningkat. Bangsa ini akan keberkatan. Kalau Tuhan izinkan, besok atau lusa kita mau bahas ini. Doa, siapa diri kita. Ketika ini memuji, menyembah. Babel memberi contoh-contoh. Benteng Yeriko, kota Yeriko, temboknya runtuh. Hanya karena dikelilingi dalam doa. Lalu hari terakhir umat Tuhan dahulu ini bersorak-sorai, tembok tebal itu runtuh. Praise and worship, puji-pujian dan penyembahan. Bukan pujian tok, pujian dan penyembahan. Kalau Tuhan izinkan kita bahas, nanti percaya ada hasilnya. Pagi ini kalau boleh kita mau bahas. Saya nggak mau khotbah, saudaraku. Ini kan seminar. Sama-sama kita cari cara untuk mencapai sasaran itu. Dengan pertolongan Roh Kudus, sasaran itu akan tercapai. Pagi ini tentang doa. Nah, anehnya anak-anak Tuhan di Jawa Tengah sudah melangkah. Ini saya bawa hanya terbatas. Ini kartu doa. Namanya 1991 adalah tahun doa untuk Indonesia.
Ini anak-anak Tuhan di Ungaran menyerukan, menghimbau, mengajak seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia maupun orang Kristen Indonesia yang ada di luar negeri. Tahun ini hidup doa ditingkatkan begitu. Nah, ini ada rencana mengadakan seminar-seminar doa. Biasanya seminarnya tentang kedatangan Tuhan, seminar tentang korban, tentang perpuluhan, tentang kelepasan. Kalau seminar doa ini jarang ini. Nah, kita mau diadakan di 4 putaran, 4 ronde di ujung Pandang, Jayapura, Ambon, Manado, Palu, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bali, Kupang, Medan, Pekanbaru, Padang, Lampung, dan Jelambar. Nah, ini diadakan di mana-mana dengan pengharapan setelah seminar doa disambung langsung praktek doa. Bible memberi contoh-contoh umat Tuhan merendahkan diri berdoa, kuasa Tuhan akan dicurahkan, saudaraku. Itu yang kita mau. Kuasa Tuhan dicurahkan, bangsa ini akan diberkati, diselamatkan, memakai istilah Alkitab ini. Nah, ke sana kita mau pergi. Mari kita sekarang buka Alkitab. Kita ambil kitab Yakobus. Kitab Yakobus. Kitab Yakobus itu di belakang. Jangan dicari di depan, tidak ada. Di belakang. Yakobus 5. Yakobus 5. Jam berapa ini? Mulai ayat 16 saja. Di rumah kalau boleh baca seluruh pasal ini. Sekarang kita baca mulai ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Begini bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. 1. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. 2. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh kalau biasa dianggap sembuh dari penyakit jasmani. Itu betul, penyakit jasmani juga harus disembuhkan. Tapi sebenarnya kesembuhan ini sama, 4 atau 5 fold, 4 segi atau 5 segi yang tadi saya sebut. Sembuh materi, sembuh jasmani, sembuh jiwani, sembuh rohani. Kemudian yang pertama tadi sudah kita sebut juga sembuh secara politis, tidak sakit politis. Nah, ini yang kita ingin, sembuh. Jadi soal dosa, dosa dibuang. Nah, saya tidak tahu keadaan saudara. Kalau ada yang kemari membawa dosa, sekarang saja saudara bertobat. Sekarang saja, sekarang ini Roh Kudus akan berbicara. Nggak enak hatinya. Kalau ada dosa nanti kan nggak enak begitu. Nah, itu saudara bertobat. Sekarang di tempat berdoa, Tuhan ampuni saya, aku salah. Ngaku dosa, saling mendoakan. Alkitab berkata supaya kamu sembuh 5-fold, sembuh total. Ini yang kita mau. Kemudian disambung, ditulis doa orang yang benar. Tidak ada dosa, orang yang benar. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orangnya harus benar, dosanya dibuang, bertobat. Kedua, orang ini harus berdoa dengan yakin. Sekarang umat Kristen diajarin berdoa.
Kaya wong ngemis, saudaraku. Seperti orang minta-minta, Bapa dalam surga, aduh minta dong berkatnya dikit dah. Dong, dikit dong, bagi dong gitu. Nah, itu. Ini bukan dengan yakin, saudaraku itu. Tidak berdoa dengan yakin. Orang yang sakit berdoa, aduh Tuhan, jikalau kehendakmu sembuhkan dong saya ini kakinya cekak-cekot gitu. Tolonglah sembuhkan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan ya nggak apalah gitu lah. Ini bukan doa yang dimaksud. Kalau kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, harus dengan yakin didoakan. Orangnya harus benar, dosa dibuang, bertobat, dibenarkan oleh Tuhan, lalu berdoa dengan yakin. Yakin akan firman-Nya, yakin akan Tuhan Yesus, lalu berdoa keluar dari hati. Nanti kalau sempat kita mau doa, saudara, dengan yakin. Ditulis doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terus diberi contoh ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ada di sini manusia luar biasa? Tolong berdiri pengen tahu, tolong difoto orangnya. Orang yang luar biasa. Tangan berapa? Tangan? Ada yang tangannya 3? Nah, itu luar biasa. Ada yang kakinya 4? Semua biasanya kaki 2, tangan 2. Manusia biasa. Mulut berapa? 1. Kalau mulutnya 2, cilaka besar, saudaraku tuh. Waktu tidurnya mulut yang satunya yang ngomong terus begitu ya. Manusia biasa. Elia ini nabi besar. Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Alkitab mengatakan begitu. Jadi saudara dan saya semua tergolong manusia biasa. Tapi ditambah Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini dia, manusia biasa tapi berdoanya sungguh-sungguh. Nanti mau saya ajak saudara semua berdoa. Pertama tentu untuk diri sendiri, problemnya sendiri. Tapi jangan berhenti di situ dong. Sekarang doa, setelah itu doakan keluarganya. Ayah, ibu, papa, mama sudah bertobat belum? Kalau bukan anaknya yang berdoa, siapa lagi yang dapat berbeban untuk orang tuanya sama dengan anaknya? Doakan diri sendiri, doakan ayah ibu. Ketiga, kakak adik, keluarga dekat, doakan supaya datang pada Tuhan. 3, tapi jangan berhenti di keluarga sendiri dong. Diperluas lagi. Anggota jemaat, kenalan-kenalan yang kita kenal, perluas lagi. Kotanya didoakan, perluas lagi. Kabupatennya, sukunya didoakan. Saya ingat Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ada satu kabupaten hampir seluruhnya umat Kristen, Tanah Karo. Baru-baru tahun yang lalu ini diadakan lokasi batu desa di sana, loka karya dan konsultasi hamba-hamba Tuhan pedesaan, lokasi batu desa di Kabanjai. Hampir seluruhnya adalah hamba Tuhan Tanah Karo. Lupa saya berapa, beberapa ratus orang. Lalu diajarkan sama dengan ini. Doakan diri sendiri
supaya benar di hadapan Tuhan, buang dosa, bertobat, kemudian doakan orang tua, kakak, adik, famili dekat, kemudian doakan kabupaten, suku, lalu hamba-hamba Tuhan di Tanah Karo diajak berdoa. Waduh, saudara, saya hampir nggak bisa berdoa. Mengapa? Melihat mereka, mukanya, wajahnya itu bersungguh-sungguh, nampak betul. Ada yang tangannya di kepal-kepal, ada yang tangannya di kepal-kepal tapi di bawah begini, hanya kepalanya saja di kepal-kepal begitu. Luar biasa indahnya. Yakin Tuhan akan jawab doa mereka itu. Di Tanah Karo sekarang ada kegerakan, saudara, kegerakan rohani. Umat di sana mencari wajah Tuhan. Dan ini yang kita inginkan. Nah, setelah itu kalau bisa terbeban, doakan seluruh bangsa Indonesia ini, dimanapun mereka berada. Di Indonesia, di luar negeri juga ada orang Indonesia. Doakan, doa saudara itu dapat menentukan keselamatan seseorang. Saudara berdoa sungguh, orang itu bisa bertobat. Saudara berdoa sungguh, lain kali saudara didoakan sungguh-sungguh. Nanti mau saya ajak berdoa. Haleluya. Terus ditulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sambung ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika saya baca ini, hati saya rindu sekali. Ini terjadi. Lalu ia berdoa pula, Elia, orang biasa, tapi sungguh-sungguh dia berdoa. Ditulis lalu dia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan. Surga menurunkan hujan rohani. Berkat rohani dicurahkan. Saudaraku, ini yang kita perlukan. Ini akhir zaman. Waktu tidak banyak lagi. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Sudah dekat waktunya. Tapi umat Kristen hidupnya sama saja seperti kemarin. Bangun tidur, raup berangkat kerja, cari duit dapat duit, beli makanan dimakan dibuang lagi. Bangun pagi sarapan berangkat kerja, kerja dapat duit dibelikan makanan, dicak lagi, dibuang lagi. Bangun tidur sarapan berangkat kerja. Ini hidup macam apa, saudaraku? Orang dunia tidak kenal Tuhan itu sama juga hidupnya. Kan harus lain, hidupnya harus lain. Umat Kristen harus punya visi, harus punya beban, harus punya tanggung jawab, terutama juga terhadap bangsanya, terhadap negaranya. Kita mau banting setir, kita mau hidup kita ini berisi, ada tujuan begitu. Bukan hanya hidup supaya bisa makan gitu. Makan buat apa? Supaya bisa hidup. Hidup buat apa? Supaya bisa makan.
Makan buat apa? Supaya bisa hidup. Ini apa-apaan saudaraku ya. Kurang ideal, kurang ideal, kurang sasarannya. Hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan ini. Si Elia ini berdoa pula langit menurunkan hujan rohani, kegerakan, revival. Bangsa kita akan keberkatan kalau hujan ini turun, saudaraku. Sekarang waktunya. Lihat di dunia ini, lihat televisi, baca koran tiap hari tentang perang, kemungkinan perang. Waduh, tuh rudal bentuknya seperti serutu gede gitu, saudaraku ya. Mau ditembakkan katanya. Aduh, saudara pernah merokok serutu? Nggak pernah. Sigar gede itu. Nah, ini sigarnya ini dari logam, diisi bahan peledak gitu. Kita punya rudal lebih kuat dari itu. Hanya dengan doa akan ada rudal turun ke bumi. Tidak dibuat dari logam, dibuat oleh kuasa Roh Kudus, ditembakkan. Kita minta supaya ini mengenai bangsa kita, negara kita. Bangsa kita bertobat jadi manusia yang baru, tabiatnya bagus, berkenan pada Tuhan. Rudal rohani, bukan rudal besi. Ini Elia berdoa, hujan turun. Ini sudah pernah terjadi. Barang siapa yang baca buku-buku sejarah rohani, sejarah gereja, tahu ini sudah pernah terjadi. Setiap kali saya baca berulang kali itu. Setiap kali saya baca riwayat revival di Wales, kebangunan rohani di Wales. Wales itu di Inggris. Ketika itu terjadi, polisi nganggur semua, saudaraku. Di sini ada polisi, ada yang nganggur enggak? Polisi Jakarta yang mengatur lalu lintas itu enggak pernah nganggur. Ya, tuh. Tapi di Wales ketika terjadi hujan itu, hujan kegerakan, polisi nganggur. Mengapa nganggur? Karena tidak ada penjahat lagi. Penjahatnya di mana? Ikut kebaktian, bertobat. Kita mau ini terjadi, saudara, di sini, di Indonesia. Polisinya nganggur. Malam-malam, aduh Tuhan, kalau boleh adalah pencuri 1-2 lah gitu, supaya bisa ditangkap. Nganggur. Pencurinya bertobat, penjara kosong, penjaga penjara ini tidak ada pekerjaan. Aduh, ingin ini terjadi, hujan turun. Aduh, saya percaya bisa, saudara, bisa. Dan dimulai kegerakan itu di dalam hidup pribadi kita. Kita bangkit, hujan rohani turun atas kita. Orang lain ikut basah. Kuasa roh sampai pada orang lain. Papa, mama, kakak, adik, famili dekat, sesama anggota jemaat, sesama suku, sesama orang sedaerah, sampai bangsa Indonesia ini akan dikenal bangsa yang takut akan Tuhan. Kita mau ini terjadi. Ketika di Wales kegerakan terjadi, saya baca
100 meter dari tempat kebaktian. Misalnya ini tempat kebaktian, 100 meter sebelum tempat ini diinjak, orang sudah bertobat. 100 meter sebelum masuk tempat kebaktian, kuasa Roh Kudus sudah menempel. Orang-orang menangis, menyadari dosanya, lalu minta ampun pada Tuhan sebelum masuk ruang kebaktian. Ini kan luar biasa ini. Kita ingin ini terjadi. Saudaraku, pemerintah kita akan senang. Orang jahat bertobat, orang yang tidak kenal Tuhan beribadah pada Tuhan. Kita mau ini terjadi. Rahasianya di mana? Doa dengan sungguh-sungguh. Ini zaman rasional, saudara. Manusia pakai otak. Segala dipikir dengan otak. Oh, ini mau ada kegerakan apa? Di Istora. Mau badminton. Ini mau apa di sini? Oh, aduh, mau ada KKR, mau ada seminar. Dari mana toh? Oh, itu aliran dari mana? Oh, itu sedikit lain daripada kita ya. Lalu saya dengar tanggalnya dirubah, apanya dirubah. Mbok aja ngono to, Mas. Jangan begitu. Ini semua apa Tuhan juga, saudaraku tuh. Orang Kristen itu paling senang haleluya, cepret. Haleluya, haleluya. Aduh, Yesus. Saya dengar itu keri aku, saudara. Kupingku keri gitu. Mestinya kan tidak begitu. Elia berdoa. Kalau kita salah, panitia salah, pembicaranya salah misalnya, doakan dong, doakan supaya benar gitu. Tanggalnya dirubah lagi, apa-apaan itu. Nanti kalau Tuhan balas repot loh. Orang itu kalau kawin atau mantu, ada orang tanggalnya dirubah, nah repot itu nanti. Tamunya datang 2 hari terlambat. Nah, itu kan apa yang ditabur itu. Kita kerja buat Tuhan, bukan buat manusia, bukan buat Pak Alex Iranata. Kita kerja buat Tuhan. Pak Alex juga mau melayani Tuhan, gitu ya. Ini nyinggung aja sedikit, mudah-mudahan marah. Haleluya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bumi tanah ini terkena hujan, subur, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah bisa dimakan. Umat Kristen dibasahi kuasa Roh Kudus, berubah. Ini saksinya. Saya dulu KTP agama Kristen, KTP Kristen, kenyataannya bukan Kristen, buatan Kristen. Nah ini sampai pakai bahasa ini hujan itu turun, sampai mengalami kuasa Roh Kudus. Saya pribadi percaya kuasa Roh Kudus. Saya percaya baptisan Roh Kudus. Saya percaya karunia-karunia Roh Kudus masih ada, tahun ini masih ada. Sebab tahu akibatnya. Akibat pertama, mikrofon bisa jatuh. Haleluya.
Dulu saya Kristen, KTP, bertobat, mengalami kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berubah. Belum sempurna, tapi jelas ada perubahan. Dulu paling senang mencuri mangga tetangga. Sekarang enggak curi mangga tetangga. Dulu paling senang berkelahi. KTP Kristen tapi suka berkelahi. Sekarang ada perubahan. Roh Kudus menuduh kamu masih begini. Ada perubahan. Ini kita mau terjadi. Umat Kristen diubah karena doa seseorang. Dan seseorang itu pagi hari ini, semoga saudara dan saya ini bisa terjadi. Saya mau saksi, ini masuk hati karena melihat sendiri. Demi nama Yesus, saksi. Ini terjadi di Semarang, di Petirungan Semarang. Ini kok berdiri di sini nih, nggak ada mikrofonnya. Di Petirungan Semarang ada kampanye, ada KKR, kegerakan kebangunan. KKR itu apa sih? Kebaktian kebangunan rohani. Yang melayani adalah penginjil dari Amerika Serikat. Namanya Syambah. Kalau cara mereka Syembah gitu. Syembah gitu. Orangnya besar, saudaraku. Godekan gitu, pakai brewok gitu. Lah ketika itu saya diberi tugas menerjemahkan beliau ini. Dibuat di lapangan di depan GPI Petirungan Semarang. Lalu dibuat podium semacam begini. Lalu umat Petirungan dan sekitarnya itu datang. Wah, banyak yang datang. Malam itu pakai lampu semacam begini juga. Lah saya terjemahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira-kira total 2 jam. Capek juga itu. Kemudian ini hamba Tuhan ini memanggil yang sakit supaya maju, buat satu baris, naik ke atas podium, didoakan, turun dari sana. Wah, datang orang yang sakit-sakit itu datang. Saya berdiri di situ paling semeter dari hamba Tuhan ini. Orang sakit naik, doakan, turun, lagi doakan, turun. Gitu. Lalu saya lihat ada anak kecil, kira-kira 10 tahun umurnya, kurang lebih. Orang desa, sebab tidak pakai sepatu. Diantar ayahnya. Ayahnya juga orang desa. Pakai celana pendek hitam, kemejanya hitam, lalu pakai kudung semacam kopiah gitu. Ini mengantar anaknya itu. Naik di atas podium, saya lihat anak itu berjalan begini. Ini lututnya tidak sama. Tidak rata, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Wajahnya lucu sekali, bagus, masih kecil, bagus. Hanya itu dia, begini jalan. Saya lihat kasihan anak ini, kasihan. Lalu ini pendeta Syambah melihat dia, lalu dia ambil kursi. Diambil kursi, diletakkan di sini. Anak ini diangkat, didudukkan di atas kursi itu. Saya berdiri tidak ada semeter dari anak itu. Jadi bisa lihat
Kemudian pendeta Syambah berlutut begini, dipegang kedua kakinya, ditarik, celana pendek. Jadi saya lihat kedua lututnya tidak sama, saudara, beda begini. Kemudian pendeta ini berdoa, pendeta Syambah ini berdoa, Jesus heal him, Yesus sembuhkan dia gitu. Nah ketika itu saya belum biasa berdoa begitu. Masa Yesus diperintah, Yesus sembuhkan dia? Enak benar merintah begini. Kalau saya berdoa ketika itu, Tuhan Yesus, ini ada anak kecil lucu rupanya, lututnya nggak rata, barangkali Tuhan nggak lihat, tapi beginilah. Tuhan kalau boleh sembuhkanlah dia, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa lah. Kira-kira begitu ini kalau saya berdoa. Tapi ini pendeta lain, Jesus heal him. Nah, saya penterjemahnya kan terpaksa harus menerjemahkan kan. Masa saya terjemahkan maunya sendiri kan? Terpaksa. Yesus sembuhkan dia. Dalam nama Yesus saya saksi. Lalu saya lihat itu lutut bergerak, saudara. Lututnya itu bisa bergerak. Saya kira saya 2 jam menerjemahkan, barangkali saya ini capek. Matanya belerengan begitu. Atau ini lampunya ini silau, mungkin mata saya silau jadi melihat lututnya bergerak. Sampai tak ucek-ucek tahu matanya di ucek-ucek gitu ya. Lihat lututnya rata, saudara. Waduh, saudara. Ketika itu saya belum botak begini. Ini rambut yang ada berdiri semua. Apa ini? Waduh, saudaraku. Lihat. Woi, betul. Saya kira saya capek salah lihat. Tapi enggak salah lihat. Sebab bapaknya itu, bapak yang nganter anak itu, bapaknya itu lihat juga. Lalu dia memberi komentar. Aduh Gusti, aduh Gusti, ya Tuhan, ya Tuhan, aduh Gusti. Lalu dia buka topinya itu. Wah, saudara, saya nggak tahu saudara bisa bayangkan tidak. Rasanya saya mau loncat sampai di sana itu. Tapi belum diberi sayap jadi nggak bisa. Luar biasa. Jesus heal him. Keluar dari sini. Bukan hanya dari mulut. Doanya seperti Elia. Lalu anak ini disuruh berdiri. Pendeta Syambah mengatakan, suruh dia jalan. Saya katakan pada anak ini, coba jalan. Dia jalan, saudara. Oh, aduh. Itu ada, nggak tahu saya, mungkin ada berapa saya nggak tahu, ribuan orang. Apa itu namanya tuh? Gempar. Lebih gempar daripada narik SD. Waduh, luar biasa. Kemudian pendeta Syambah berkata, next, berikut. Ya, saya terpaksa ngomong, berikut gitu. Tapi matanya terus lihat itu aja tuh. Anak itu dituntun bapaknya turun dari podium pergi. Saya terpaksa menerjemahkan terus, tapi kepalanya terus mana dia.
Saya lihat dia pegang tangan ayahnya, loncat-loncat, saudaraku. Luar biasa. Ini terjadi tahun 70-an. Sudah kira-kira lah katakan 15-20 tahun yang lalu. Masih ingat, ini pegang dulu. Masih ingat itu. Masih ingat. Saya ingin ini terjadi lagi. Ingin yang lutut jasmaninya tidak rata, ingin yang lutut rohaninya tidak rata. Jadi rata hidup rohaninya, langkah hidup rohaninya, perjalanan rohaninya dibuat normal oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Saudara berdoa, Jesus, heal my people. Tuhan Yesus, selamatkan, sembuhkan bapak ibuku. Tuhan Yesus, sembuhkan, selamatkan kakak adikku, familiku. Tuhan Yesus, sembuhkan, selamatkan jemaatku. Tuhan Yesus, selamatkan bangsaku keluar dari hati. I want you to do that. Saya mau ajak saudara berdoa begitu, supaya bangsa ini diberkati, supaya bangsa Indonesia ini diselamatkan. Material, jasmani, jiwani, rohani, politis sudah. Biar terjadi, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Anak-anak celebration kemari, kita berdoa dulu, lalu biar anak-anak ini nanti menyanyi. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan bumi, daging ini juga dibuat dari tanah, dari bumi. Biar daging ini yang tidak berbuah, buahnya kejahatan, kedagingan, biar daging ini mengeluarkan buah roh. Lalu bangsa ini berkenan pada Tuhan, lalu bangsa ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa itu. Lalu sukacita tidak terhingga akan timbul dalam hati ini. Mari kita berdoa. Tuhan, 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 Kau yang menetapkan kami, Tuhan, lahir Indonesia. Tuhan, Kau berkenan memberi kemerdekaan politis pada bangsa kami. Sekarang kami mau berdoa, oh Tuhan, ya Allah pencipta langit dan bumi, Kau berkati bangsa kami. Tuhan, secara rohani, secara jiwani juga, secara jasmani, secara materi, ya Allah ya Tuhan, kami ingin ini terjadi. Tuhan, supaya bangsa kami ini berkenan kepada Dikau. Tuhan, Kau memberkati bangsa-bangsa lain sampai menjadi bangsa terhormat, ternama, makmur. Oh Tuhan, Kau berkati juga bangsa kami ini. Tuhan Yesus, Kau dengar kami. Untuk inilah kami adakan seminar KKR ini, bukan untuk manusia, tetapi supaya Engkau disembah, Engkau diagungkan, Engkau diakui. Ya Allah Elia, ya Allah kami, Kau dengar kami. Tuhan, ucap syukur, terima kasih
Kau beri gedung ini, Kau izinkan AC. Oh Tuhan, ada podium, ada musik. Oh Tuhan Yesus, Kau izinkan umat-Mu datang. Kami ucap syukur. Tapi kami ingin supaya maksud Tuhan tercapai. Kami tahu hati Tuhan akan berkenan senang jikalau terjadi perubahan dalam umat Tuhan ini. Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa. 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 Saudara berdoa. Diberi waktu 1-2 menit. Saudara berdoa. Apa yang ada dalam hati, doakan sekarang. 1-2 menit nanti anak-anak celebration menyanyi. Berdoa, semua berdoa dari dasar hati. Doakan orang lain, doakan sukumu, bangsamu. Doakan ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami tidak main-main Tuhan Yesus. Kami mau Kau dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa